Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ciko Sadewa. Saya dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan, Stambuk 2023 dengan NIM 230306089. Dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidenisari, SPT MP IPM. Berdiri saya di sini, saya ingin mengerjakan tugas yaitu anatomi dan fisiologi ternak. Oke, langsung saja menuju videonya. Oke, baik, selanjutnya saya akan membahas sistem digestoria pada kelinci dimulai dari 5 oris atau mulut, di mana ada pencernaan secara enzimatik dan mekanik. Kemudian, makanan bergerak ke esofagus menuju lambung untuk dicerna oleh asam lambung. pH asam lambung 1,5/2,5. Setelah itu, makanan mencapai intestinum tendon atau usus halus, di mana penyerapan nutrisi utama terjadi yang diserap oleh villi dan mikrofil. Intestinum tendon dibagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Sisa-sisa makanan tidak dicerna berkelanjutan ke intestinum carasum atau usus besar, di mana air dan nutrisi tambahan diserap lalu menuju cecum sebagai tempat fermentasi makanan. Lalu kolon sebagai aborsi air sebagai penampung feses sebelum dikeluarkan melalui usus. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari nervosum. Yang pertama yaitu ada cerebrum, berfungsi kendali utama untuk gerakan sadar sebelum mengatur keseimbangan tubuh. Yang kedua, medulla oblongata, fungsinya pusat pemikiran dan tindakan secara tidak sengaja. Yang ketiga yaitu ada medulla spinalis, berfungsi untuk meneruskan sinyal yang datang dari sumsum tulang belakang. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sirkulasi darah. Yang pertama itu cor atau jantung. Jantung terdiri dari dua serambi, yaitu antrium dexter serambi kanan dan antrium sinister serambi kiri, serta terdapat dua bilik, yaitu ventricle dexter bilik kanan, ventricle sinister bilik kiri. Saluran yang akan membawa darah berisi O2 dari jantung ke seluruh tubuh adalah arteri, sedangkan saluran yang membawa darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh ke jantung disebut vena. Dan untuk saluran yang membawa darah yang berisi CO2 dari jantung ke paru-paru disebut arteri pulmonalis. Sedangkan untuk saluran yang membawa darah yang mengandung O2 dari paru-paru ke jantung disebut vena pulmonalis. Terakhir ada aorta yang merupakan pembuluh darah utama yang menghubungkan jantung ke seluruh tubuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang respirasi pernapasan. Sistem respirasi dimulai dari udara yang masuk ke dalam naras atau hidung. Kemudian udara masuk ke trakea. Trakea ini berbentuk seperti selang AC, yang dimana trakea tersusun dari cincin tulang rawan. Setelah dari trakea, udara akan dibawa ke bronkus yang memiliki cabang yang berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbohidrasi. Bronkus ini terbagi menjadi dua, yaitu bronkus sinister dan bronkus dexter. Dari bronkus udara akan dibawa ke dalam plumo atau paru-paru, yang dimana plumo terbagi menjadi dua, yaitu plumo sinister dan plumo dexter. Plumo sinister terbagi lagi menjadi dua lobus, yaitu lobus superius dan lobus inferius. Sedangkan plumo dexter terbagi menjadi tiga lobus, yaitu lobus superius, lobus medianus, dan lobus inferius. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang glandula digestoria atau organ pencernaan tambahan. Yang pertama yaitu ada glandula salivari. Kelenjar-kelenjar ludah yang bermuara dalam rongga mulut terdapat dari 3 bagian, yaitu glandula parotis, glandula sublingualis, dan glandula infraorbitalis. Fungsinya itu untuk membasahi pakan dan memudahkan penelanan. Yang kedua yaitu ada hepar. Hepar yaitu sebagai tempat metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat, serta sebagai tempat pusat detoksifikasi senyawa beracun di dalam tubuh. Ia juga menghasilkan cairan empedu yang dialirkan melalui ductus hepaticus. Yang ketiga yaitu ada vesica velea atau kelenjar empedu yang menghasilkan cairan empedu. Yang keempat yaitu ada pankreas yang menghasilkan dua macam getah, yaitu enzim yang disalurkan melalui ductus pancreatus ke duodenum, dan hormon yang disalurkan langsung ke dalam darah.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang enzim pada pencernaan kelinci. Yang pertama yaitu enzim ptyalin, terdapat di dalam air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Fungsi enzim ptyalin mengubah amilum menjadi glukosa. Yang kedua yaitu ada enzim amilase, dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan pankreas. Fungsinya yaitu untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Yang ketiga yaitu ada enzim maltase, terdapat di usus 12 jari, berfungsi memecahkan molekul maltosa menjadi molekul glukosa. Nah, yang keempat yaitu ada enzim pepsin, dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terletak di lambung. Pepsinogen akan bereaksi dengan asam lambung menjadi pepsin, berfungsi untuk memecahkan molekul protein menjadi pepton. Yang keempat yaitu ada enzim tripsin, dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari, berfungsi untuk memecahkan molekul pepton menjadi asam amino. Nah, yang kelima yaitu ada asam klorida atau HCl, atau biasa disebut dengan asam lambung, dihasilkan oleh kelenjar di dalam dinding lambung, berfungsi untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk bersama-sama makanan. Nah, yang ketujuh yaitu ada cairan empedu, dihasilkan oleh hati yang ditampung dalam kantong empedu, berfungsi untuk memecahkan molekul lemak menjadi butiran-butiran yang lebih halus sehingga membentuk emulsi. Nah, yang kedelapan yaitu ada enzim lipase. Enzim lipase dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan di dalam usus 12 jari. Enzim lipase juga dihasilkan oleh lambung, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Berfungsi memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan gliserol.